Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini nikmat dan kasih sayang yang kita rasakan bersama, iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, nikmat kesempatan, kemudahan, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita takdir bisa berada di bulan suci Ramadan ini dan bisa melaksanakan rangkaian ibadah di dalamnya sampai subuh berjamaah tadi ini. Semoga ini menjadi bagian pemberat amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah di mana Allah Subhanahu wa taala, kita melanjuti pertemuan yang kemarin. Pertemuan kemarin baru sampai yang mana Pak? Itu Mimi ya. Ini ringkasan tajwid, namanya juga ringkasan Pak ya. Jadi materinya saya ringkas seringkas mungkin. Baru sampai poin 1 bagian idgham mimi. Nanti kita ulas sebentar untuk mengingat materi pekan lalu. Namun tak lupa juga kita tilawah sebentar Pak ya. Juz 30. Kemarin sudah selesai sampai ayat 30, sekarang 31. Bapak Ibu yang pegang Al-Quran boleh dilihat, yang tidak pegang Al-Quran boleh lihat ke layar sini. Maaf, kok ini nggak muncul ya? Aduh, mulai di sini. Belum awalnya. Tak belum. Mohon maaf, ini ada trouble. Ya. Ya. Enggak muncul di sini Pak. Gimana? Hah? Ini udah. Oke, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Dari 5 ayat yang dibaca ini, materi yang pekan lalu ada di ayat berapa Bapak Ibu? Ada di ayat 31. Kita lihat. Kemarin baru sampai tasydid dan mim. Kita ulang sebentar. Jadi materi yang kemarin ini kita sebut dengan guna dan diterjemahkan dengan bahasa sehari-hari, yaitu ditahan. Contoh huruf yang ditahan disebabkan tasydid hanya ada 2 dalam Al-Quran, nun tasydid dan mim tasydid. Contohnya yang terdapat di surah An-Nazi'at dan An-Naba. Kemudian pekan lalu juga kita bahas bersama contoh huruf ditahan yang disebabkan mim sukun. Mim sukun ada 2 dalam Al-Quran yang menjadi penyebab huruf ditahan, yaitu dengan bahasa tajwid idgham mimi, dan yang satunya adalah ikhfa syafawi. Kalau mengingat nama ini susah, agak ribet, lupa ya. Ingat yang ini, ditahan. Setiap melihat mim mati bertemu mim hidup, maka cara bacanya ditahan. Wa ma lahum min nasirin. Dia nggak mau ya. Wa ma lahum min nasirin. Kemudian mim sukun yang bertemu huruf ba dalam Al-Quran hanya 1 Pak ya. Mim sukun bertemu ba hanya 1, namanya idgham ikhfa syafawi. Tidak ada hukum tajwid yang lain ketika mim sukun bertemu ba, tidak ada yang lainnya. Sudah hanya ini saja. Jadi ingatnya mudah. Ketika mim sukun bertemu ba berarti namanya ikhfa syafawi. Itu aja deh namanya. Contohnya tarmihim bihijaratin min sijil. Kita fokus ke huruf yang diwarnai merah ya. Mim sukun bertemu huruf ba. Ini masih materi yang lain, materi yang bukan lalu. Nah, ini materi yang bukan sekarang. Contoh huruf ditahan yang disebabkan nun mati atau nun sukun. Ya, namanya iqlab. Kemudian kalau kita lihat di awal, di sini nun mati dan tanwin. Jadi iqlab itu disebabkan 2 penyebab. Pertama nun mati, kemudian tanwin. Tanwinnya ini berupa dhammah tanwin, kasrah tanwin, dan fathah tanwin. Kalau guru-guru kita dulu di kampung nyebutnya apa Pak? Dhammah ten gitu Pak ya. Kasrah ten, fathah
fathatain sama juga ya. Cuma sekarang kita perjelas namanya dhammah tanwin, kasrah tanwin, fathah tanwin ya, namanya iklam. Iklam ini terjemahkan atau diganti dengan bahasa sehari-hari sama mempunyai sifat ditahan ya, mempunyai sifat ditahan. Nun sukun bertemu ba dengan contoh surah Al-Lail ayat 8. Wa amma man bakhila wastaghna, man bakhila wastaghna. Nah ini walaupun ada beberapa riwayat ya, ada yang mengatakan ketika bertemu nun sukun dengan ba hidup, maka cara membunyikan bibirnya harus ada celah. Mamba. Ada di riwayat lain juga bibirnya atas dan bawah nempel. Mamba. Ya. Saya simpulkan kedua-duanya boleh ditiru ya, dibaca. Mau bibirnya ada celah sepolongan sedikit ataupun rapat boleh. Wa amma man bakhila. Kenapa di sini ada mim kecil? Mim kecil ini kalau di Quran Madinah, ini saya ambil sampelnya dari Quran Madinah Pak ya. Ini menunjukkan bahwa setiap nun sukun bertemu huruf ba berbunyilah huruf mim. Itu Pak ya, berbunyi huruf mim. Ya. Jadi cara bacanya bukan ma bakhila atau man bakhila, tapi terdengar huruf mim. Man bakhila. Ingat, setiap nun mati atau nun sukun bertemu ba harus ditahan. Kalau ditanya ini hukumnya apa? Iqlab. Kemudian iqlab juga mempunyai penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua adalah tanwin, dhammah tanwin, kasrah tanwin dan fathah tanwin. Bertemu hurufnya apa? Ba juga. Berarti kesimpulannya kalau iqlab hurufnya cuma satu, yaitu huruf ba saja. Tapi penyebabnya ada dua, nun mati dan tanwin. Kalau yang tadi ikhfa syafawi hurufnya cuma satu, ba, tapi penyebabnya adalah mim. Ini jangan keliru ya Bapak Ibu. Kita kelirunya biasanya karena ngelihat ba, huruf ba dan dibaca dengan suara ditahan, ini iqlab besar. Padahal lihat dulu penyebabnya. Penyebabnya nun sukunkah, tanwinkah atau mim mati. Kalau mim mati atau mim sukun berarti ikhfa syafawi. Iqlab yang disebabkan tanwin bertemu huruf ba hidup dengan contoh summun bukmun. Nah ini ada materi yang tadi yang pertama. Di mana materi pertamanya? Mim tasydid. Materinya sudah lewat tadi di slide beberapa slide sebelumnya. Kemudian ada materi kedua adalah mim sukun bertemu dhammah tanwin bertemu huruf ba. Summun bukmun. Mimnya ditahan karena tasydid yang pertama, kemudian tanwin ditahan karena bertemu huruf ba. Jelas Bapak penjelasannya? Baik. Jadi pokoknya ingatnya cara bacanya ditahan. Mungkin tidak tadi saya sampaikan, kalau ingat namanya agak ribet. Ya. Iqlab, ikhfa syafawi, gunnah. Ya.
idgham biguna atau hukum-hukum yang lain. Ini saya bagi menjadi beberapa kata dengan yang sehari-hari kita pahami. Ditahan, dipantulkan, nanti ada lagi. Baik, kita masuk materi. Kita habiskan dulu hukum tajwid yang diistilahkan ditahan. Nah, ini contoh huruf yang ditahan di dalam Al-Quran. Di contoh terakhir Pak ya, yang disebut dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Afan dan dua lagi ternyata ada ifat. Nah, ini idgham bi gunnah, nanti ada ifat. Idgham bi gunnah mempunyai huruf 4. Pertama ada huruf ya, yang kedua ada huruf nun, ada mim, ada waw. Kalau disingkat jadi yanmu ya. Sebutkan huruf idgham bi gunnah. Yanmu, udah selesai. Ya, nun, mim, waw. Tapi ada tapinya. Dia harus didahulukan dengan tanda tanwin. Bagaimana peraplikasian dalam Al-Qur'annya? Kita lihat di sini yang baris tanwin, ya tabel tengah-tengah, bagian ya. Contohnya hisabai yasira. Setiap tanwin bertemu yanmu, maka hurufnya langsung masuk ke huruf yanmu tersebut. Tanwin bertemu huruf ya, masuk huruf ke ya. Kemudian tanwin bertemu nun, doma tanwin bertemu nun, masuk ke huruf nun. Cara bunyinya amilatun nasibah. Jadi kalau ditanya tun ini kenapa dia ditahan, maka jawaban yang benar adalah doma tanwin bertemu huruf nun, bukan karena nun bertasydid. Gitu Pak ya? Bukan karena nun bertasydid. Dalam contoh ini kita melihat penyebab yang paling utama di sini adalah doma tanwin bertemu huruf nun. Bisultanin mubin. Bisultanin mubin. Kenapa huruf mimnya tadi ditahan Pak? Kasrah tanwin. Kasrah tanwin. Jangan terpengaruh dengan tasydidnya. Kita lihat tulisannya dengan teliti. Penyebab utamanya apakah ini dia? Berarti tanwin bertemu huruf mim disebut dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya ditahan. Nah, itu. Kemudian contoh yang keempat yang disebabkan tanwin bertemu huruf waw. Khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ditahan itu berapa lama Hasan? Ya kan? Kalau saya menghitungnya minimal banget 3 jari atau 3 ketukan, ya, maksimal 4. Khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Dilebihin boleh 3 sampai 4 kadar lama ditahannya, ya. Dan pastikan idgham bi gunnah itu berbunyi dengung. Karena idgham itu melebur Pak ya, ke mana? Ke rongga hidung masuk dan dengung. Hisabai yasira. Nah,
idgham biguna ini paling mudah mengucapkannya ketika lagi dapat nikmat pilek, lagi flu berat, paling mudah dia mengucapkannya. Amilatun nasibah bisultanin mubin khairu wa abqa. Ini yang disebabkan tanwin. Sekarang kita pindah idgham bigunnah yang disebabkan nun sukun. Cara pengaplikasian dalam Al-Qur'annya sama, Pak ya. Cuma kita harus teliti dulu tulisannya. Contoh yang disebabkan nun mati. Yafqahu. Hurufnya dibacain Pak ya. Jadi nun sukunnya dihilangkan, masuk huruf ya. Lan nadkhulaha. Kenapa dia ditahan? Apa penyebabnya Bapak Ibu? Sukun. Nun mati. Lagi-lagi jangan bilang karena nun bertasydid. Ya. Betul memang nun bertasydid itu menjadi penyebab nun ditahan. Tapi di sini beda. Ya. Yang paling kuat jawabannya adalah nun mati bertemu huruf nun, maka masuk ke dalam hukum idgham bigunnah dan dibaca ditahan. Kalau talaki yang sebenarnya itu yang pernah saya alami, itu hidung harus ada getaran ketika mengucapkan idgham bigunnah. Lan nadkhulaha min jadi masuk ke rongga hidung Pak. Nah, disebut dengan gunnah. Ya, gunnah, dengung, idgham bigunnah. Ya. Kemudian satu lagi Pak. Di sini yang paling banyak hurufnya hukum dalam tajwid, yaitu disebut dengan ikhfa hakiki. Kalau yang disebabkan dengan mim sukun disebut ikhfa syafawi. Nah, kan kalau dihafalin agak ribet Bu ya nama-namanya ya. Syafawi, ikhfa hakiki, idgham bigunnah. Maka tadi saya sampaikan, kalau nama-namanya ribet dihafal, cukup ingat cara membacanya, yaitu ditahan. Walaupun ikhfa itu mempunyai arti sebenarnya adalah samar, ya, samar. Dia hurufnya ada 15. Ini saya nggak kasih nomor, ada yang menghitung. Ya. Insya Allah pas 15 Pak ya. Contohnya ada yang disebabkan tanwin, ada yang disebabkan nun sukun. Dia hampir sama cara pengaplikasian dalam Al-Qur'annya seperti idgham bigunnah. Tanwin bertemu ya, nun sukun bertemu ya. Ini pun sama. Tanwin bertemu shad, tanwin bertemu zal, tanwin bertemu ta. Kemudian yang dua kalimat ya, nun mati, nun sukun bertemu shad. Kemudian yang satu kalimat nun sukun bertemu shad, saitu. Ya. Ini kalau kita mengartikannya tadi diinfokan Pak Rudi,
pagi ini ada talaki. Talaki itu kalau mengikuti sunnah Rasulullah, fasnada rukbatahi ila rukbatahi dalam hadisnya, sampai lutut itu tidak ada jarak. Jibril dengan Rasul itu ketika diajarkan tiga hal, iman, Islam dan ihsan, itu sampai menyentuh Pak ya, sampai menyentuh antara lutut Jibril dengan lutut Rasulullah. Itu talaki yang sebenarnya. Tapi kita tidak perlu seperti itu. Nanti saya tidak bisa bergerak Pak di perumahan samping kanan begini. Ini cukup saja kita pahami bahwa untuk talaki ini memang betul-betul harus, sebetulnya harus mengucapkan Pak ya, satu-satu baca Pak Endar baca, Pak Rudi baca. Tapi insya Allah itu dipraktekkan nanti di luar Ramadan. Dipraktekkan di luar Ramadan, kita baca satu-satu. Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, huruf ikhfa harus diingat ada 15. Ya. Cara membacanya seperti tadi yang saya sampaikan. Nun sub at-tanwin bertemu huruf ikhfa, maka dia harus ditahan. Cara meleburkannya enggak ke hidung ya, hanya di rongga mulut saja. Birihil sarsai basitun zira'i. Apalagi di sini walakin kanu, yang sering ketemu kira-kira huruf apa dalam Al-Quran kalau lagi tilawah? Bertemu huruf ta. Bedanya itu biguna dengan ikhfa. Kalau dipraktekkan, ikhfa itu kalau lagi dipraktekin bisa ditutup hidungnya. Masih ada suaranya. Tapi kalau idgham biguna, ya, kalau lagi disuarakan atau dipraktekkan, dipencet hidungnya, ditutup, berhenti suaranya. Ya. Hisabai. Nah, sulit untuk dilanjutkan. Gitu Pak, cara membedakan. Ini udah jadi ikhfa belum ya? Ini udah jadi idgham biguna belum ya? Nah, cara membedakan itu. Tapi tidak perlu juga memang kita setiap baca halaman 1 ketemu idgham pencet hidung, halaman kedua nemu ikhfa hidung pencet lagi. Ribet juga Pak. Cukup kita latih aja ya. Kita latih, insya Allah nanti akan terbiasa. Nah, ini di pekan kedua bulan suci Ramadan, hukumnya disebabkan tasydid, mim sukun, nun sukun, dan tanwin yang diistilahkan ditahan sudah selesai. Sekarang kita coba praktek ke dalam Al-Quran. Saya baca lagi dari ayat 31. Inna lil muttaqina mafaza. Ada hukum tajwid yang tadi kita bahas, hanya ada di nun bertasydid, Inna lil muttaqina mafaza. Kita fokus dengan pembahasan yang sudah dibahas dulu Pak ya. Jangan ke tajwid yang lainnya, yang panjang, yang ditekan, nanti dulu. Kemudian ayat ke-32, hadaiqa wa a'naba. Ada hukum tajwid yang dibahas tadi? Tidak ada. Insya Allah sekali diperhatikan dengan baik, langsung paham nikmatnya belajar tajwid seperti itu Pak. Ya. Kalau pengen tambah ingat, maka harus diulang-ulang terus. Wa kawa'iba atsra
sedikit sebentar. Ketika bertemu huruf yang bukan qalqalah, cara membunyikannya jangan sampai ada terdengar pantauan. Wa kawa'iba aj itu dipantulkan. Ya, maka cara membunyikannya bagaimana? Cara membunyikannya adalah diseret. Asraba wa kawa'iba asraba, bukan ajra, bukan adra, apalagi sampai bunyi adraba, asraba, dan jangan sampai berbunyi huruf simpulan. Asra, nggak boleh. Sesuai hurufnya boleh. Nah, sekarang masuk ke ayat 34. Wa ka'san dihaqa. Mana Pak yang menjadi penyebabnya? Fathah tanwin ketemu dal. Sin bertanwin bertemu huruf ikhfa. Baik, ini cara menghafal hukum huruf ikhfa mudah. Nah, kalau kita lihat idgham bi gunnah hanya 4, ya mim waw. Kemudian kalau kita lihat iklab hurufnya cuma 1, ba. Kita lihat juga idgham mim hurufnya cuma 1, mim. Kemudian ikhfa syaf'i hanya 1, ba. Ini apalagi paling mudah melihatnya cara tasdid. Berarti selebihnya adalah ikhfa. Ya nun mim waw dengan ikhfa tidak ada. Maka selain ya nun mim waw, mim dan ba, maka disebut dengan ikhfa hakiki. Ada hakikinya Bu? Ya, ikhfa hakiki. Tadi bertemu huruf dal ya di sini. Nah, contohnya bisa sekali ini. Kita kembali lagi ke ayat Al-Qur'annya. Wa ka'san dihaqa. Walaupun dia ada alif, maka alif ini seperti tidak ada cara membacanya. Karena masuk langsung huruf dal. Ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala. Apa hukumnya Pak? Gunnah. Waw bertanwin atau waw fathah tanwin bertemu huruf waw, bukan waw Pak ya. Bertemu waw. Wow. Tanwin bertemu apa? Bertemu waw. Bukan waw, tapi waw. Bertemu waw, maka disebut itu bi gunnah. Karena masuk hukumnya huruf masuk ya nun mim waw yanmu. Nah, gitu. Baik, jelas Pak Bu ya? Kita lanjutkan sampai tuntas ayat 40. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Yang mana menjadi pembahasan kita? Fathah tanwin ketemu mim. Tanwin bertemu huruf mim. Tanwinnya di atas huruf apa? Di atas huruf hamzah. Maka ini masuknya ke ikhfa hakiki atau ke iqlab? Idgham bi gunnah. Enggak ada pilihannya udah. Maksudnya idgham bi gunnah. Jangan tertipu. Nah, masuknya ke idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 5 atau ada 3? Ada 4.
Ada 4. Ya, nun, mim, Waw. yanmu. Jazaan mir rabbika. Mir rabbika ata'an hisaba. Ada enggak keterangannya? Tidak ada. Nun mati bertemu roh bukan pembahasan kita. Belum masuk. Karena dia tidak ditahan. Kalau nun sukun bertemu roh ditahan, agak berat. Mir bunyi begitu. Itu nanti ada pembahasan sendiri dia. Kita masuk ke ayat 37. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Ada? Huruf yang ditahan ada? Tidak ada. Ustaz itu baknya bertasydid. Coba boleh silakan kalau yang baknya bertasydid ditahan, berikan contohnya. Kira-kira keluar nggak tuh huruf ba ditahan? Rob, nggak ada bunyinya. Maka yang ditahan hanya yang tadi kita bahas. Huruf yang ditahan disebabkan tasydid hanya 2, nun dan mim, itu aja yang perlu diingat. Kalau ba bertasydid gimana saat tidak menjadi penyebab? Ba bertasydid menjadi ditahan nggak? Tidak ditahan. Pokoknya ingat sekarang 2 dulu. Nun dan mim bertasydid yang ditahan. Ya. Walaupun sini tadi dari ayat 21 31 banyak huruf yang bertasydid. Ya. Tapi tidak semua huruf yang bertasydid itu ditahan. Ya, huruf yang bertasydid ditahan itu hanya ada 2, mim dan nun. Kita lanjutkan. La yamlikuna minhu khitaba. Ada yang ditahan? Nggak ada. Tidak ada Pak ya. Ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Saffa bunyinya seperti itu. Harus landai. Bukan saffa fa landai ya. Ada yang ditahan? Tidak ada juga. La yatakallamuna illa man azina lahu Rahman. Illa man azina lahu Rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang tahu ya. Di ayat 38 ini kita lanjutkan. Zalikal yaumul haqq faman syaa. Ada yang ditahan? Ada. Nun mati bertemu huruf shin. Apakah ini hukumnya itu gombi guna atau ikhfa syafawi? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Walaupun sama-sama ikhfa, tapi nama belakangnya beda. Ada ikhfa syafawi, ikhfa hakiki. Ini adalah ikhfa hakiki. Ya. Nun mati bertemu shin. Cara membacanya ditahan, bukan cuma sekedar masuk. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itu belum dapat. Ya. Ikhfa-nya belum dapat. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka ingat lagi ke istilahnya, yaitu ditahan. Inna anzarnakum
ma qaddamat yadam. Nah, ini banyak nih. Coba kita lihat Pak ya. Pertama nun Tasdid. nun tasdid dibaca ditahan. Inna lagi gini ya. Kalau ketemu huruf atau hukum tajwid yang ditahan, maka harus ancang-ancang nih suara kita nih. Nafasnya harus siap. Jangan sampai berhenti mendadak di tengah. Ya, ada mendadak nggak boleh. Maka harus diniatkan mau berhenti di mana sayanya. Kalau ngikutin ayat 40 kan nggak ada wakafnya, ya kan? Langsung di akhir. Cara berhentinya bagaimana biar tajwidnya ini maksimal? Berhenti di qariba, di sini aja dulu. Ya. Inna anzalnakum azaban qariba. Berhenti di sini untuk menghemat nafas. Ya. Oke, tadi kita hukum tajwid yang diistilahkan ditahan, kita bedah satu hurufnya. Nun bertasydid disebut gunnah. Cara bacanya ditahan. Nun sukun bertemu huruf zal disebut idgham bi gunnah atau ikhfa syafawi? Ikhfa hakiki. Nun mati bertemu zal, ikhfa hakiki. Cara bacanya ditahan. Anzal, bukan hanya sekedar numpang lewat. Inna anzalnakum, belum dapat. Ditahan dikit aja. Anzal, ditambahin. Kemudian nakum azaban qa. Hukumnya apa? Ikhfa hakiki, ya. Kemudian ikhfa hakikinya ini bertemu huruf apa, Bu? Bertemu huruf qaf. Ini dia ini. Bukan tanwin bertemu alif. Ya, tanwin bertemu huruf qaf. Kemudian kita maju lagi. Qaribai idgham bi gunnah. Sebenarnya cara mengingatnya mudah, ya. Kalau idgham bi gunnah itu penyebabnya langsung masuk ke huruf, ya, ke hurufnya. Qaribai. Kalau ikhfa hakiki dia hurufnya nggak masuk, ya, samar, ya. Sama. Kemudian yauma yanzu ikhfa hakiki. Nun mati bertemu za. Kok tahu huruf za itu ikhfa? Ya karena nggak ada di idgham bi gunnah, karena nggak ada di iqlab, karena nggak ada di ikhfa syafawi. Ya. Kita lanjutkan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Ada kan di sini? Tidak ada. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Minimal kadar ditahan seperti itu, lama ditahannya. Kuntu turab, ditambahin sedikit lagi boleh. Kuntu turaba. Jadi hukum tajwid yang mempunyai istilah ditahan ini bisa juga menjadi wadah untuk bernazam, ya.
berirama, karena menghias suara dengan tilawah Quran itu bagian dari perintah atau anjuran para sahabat. Ya. Zayyinu aswatakum bitilawatil Quran. Hiasilah suaramu dengan tilawah Quran. Bukan zayyinu aswatakum bidangdut dan sebagainya. Enggak boleh. Ya. Janjian-janjian yang tidak jelas. Ya. Hiasilah suaramu dengan Al-Quran, dengan tilawah Al-Quran. Cara menghiasinya maksudnya berirama. Beriramanya pun harus tahu tempat. Jangan kol-kolah diramain. Ya. Kalau kol-kolah dimainkan iramanya gimana? Nggak bisa. Maka di hukum-hukumnya tadi yang ditahan ada guna, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, itu guna, ada iklab. Kemudian bisa juga dengan huruf-huruf atau hukum-hukum yang panjangnya sampai 6 harokat. Ya, silakan. Jadi pertemuan kali ini kita tuntaskan tadi Pak ya, sudah sampai pembahasan istilah yang ditahan. Nah, saya kembalikan ke ringkasannya. 2 pertemuan alhamdulillah sudah terbahas. Idgham bi gunnah, ikhfa hakiki, iklab, idgham mimi, ikhfa syafawi gunnah. Ini dulu saya belajarnya Pak, poin 1 ini 1 bulan. Ini cuma 2 pertemuan, alhamdulillah ya. Nah, jadi 1 bulan itu betul-betul harus dipahami dan dihafal. Hafalkan ikhfa syafawi. Cara saya menghafal hukum-hukum huruf-huruf tadi, saya hafalkan huruf-huruf yang satu ya. Ada iklab, ada ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham mimi, selebihnya baru ikhfa hakiki. Udahnya seperti itu. Intinya untuk menghafal itu silakan dengan metode masing-masing. Ya, insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke sini. Ini bocoran sedikit Bu ya. Bocoran sedikit. Pekan depan kita masuk materi huruf yang dibaca panjang di dalam Al-Quran. Ya, disebabkan hanya ini nih, 6 ini Bu. Ini bocoran sedikit Pak ya. Nah, besok pekan depan insya Allah takdirkan sehat panjang umur, kita bahas ini. Ya. Jadi bacaan Al-Quran yang dibaca panjang penyebabnya ini dia. Ada alif, waw, ya. Gambar apa nih Pak? Mandiri. Bendera. Ya. Boleh disebut bendera, boleh disebut pisang, boleh disebut lambang Bank Mandiri. Bebas terserah. Ini bahasa yang mudah dipahami aja. Karena dia tidak punya nama. Kalau dilihat di buku tajwid itu nggak ada namanya dia nih. Ini domah terbalik. Ini tanda kuning. Kalau saya menyebutnya ini huruf ya. Huruf ya. Jadi kesimpulannya, huruf yang dibaca panjang dari Al-Fatihah sampai An-Nas penyebabnya ini. Ya. Baik, insya Allah menjadi penasaran ya. Silakan. Ada yang bertanya? Boleh silakan. Oh, siap. Atau gini Bu ya, nanti saya share ke grup Tahsin Al-Hidayah. Boleh nanti Ibu minta dengan adminnya. Ada PDF ya. Gitu Bu ya. Atau nanti masjid boleh Pak. Ini di print dibagikan ke peserta yang ikut ya. Silakan. Kak, lihat yang slide ke 4 5 Kak, yang ada
Apa mem numpuk itu loh dari Medina itu loh apa? Gimana? Iklab yang ada mim numpuk. Ya mem numpuk itu apa? Oh, ikhlas. Ini. Bukan. Bukan. Oh ini. Nah ya itu gimana tuh? Yang Al-Baqarah 18 itu atau yang itu? Baca gimana Pak? Sumum. Nah itu ya numpuk itu gimana? Ini. Ya. Pertama kita lihat mim yang tasydidnya dulu. Sum. Kenapa dia langsung ditahan? Karena mimnya bertasydid. Kalau mimnya nggak bertasydid langsung sumum, sumum. Kalau nggak ada tasydidnya, karena dia bertasydid, maka sempurnakan dulu mim bertasydidnya. Sum, mum, mum. Itu harus jelas. Sum, mum, bukmun. Dua kali itu ya. Dua kali. Sum. Pertama gunna mim bertasydid. Yang kedua baru ikhlam. Itu Pak. Sum. Summum bu. Langsung masuk ke huruf iklan baca. Baca tiga. Mumbu. Lamanya 3 kali juga itu dua-duanya. Gimana? Lamanya 3 kali juga itu lamanya. Iya sama. Kadar ditahan sama. Mau 3 ketukan 3 ketukan, 4 ketukan 4 ketukan sama. Ya. Yang lain juga sama lain. Sama. Mulai dari awal mim bertasydid sampai dari ikhfa, kadar lamanya sama. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menyempurnakan bacaan tajwid yang sudah kita bahas ini, umpamanya saya berikan contoh kadar ditahannya 3 sampai 4. Ya itu nggak boleh dikurangin. Saya lagi nggak mood, saya bacanya 2 ketukan aja lah. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Kalau lagi mood sempurna inna, kadar panjangnya sama, kadar ditahannya sama. Ya, jadi kali mood atau enggak mood, ya, sempurnakan hukum tajwid yang sudah kita. Coba itu juga. Ya. Yang Yang tadi mana? lagi ya sebelah kanannya Kak. Ini Bukan yang tadi yang ada numpuk. Nah itu yang lain. Man itu numpuk juga. Man. sama. Mim. Kita fokusnya ke sini. Setiap nun mati bertemu ba maka berbunyi huruf Man. mim. Dita. Wa amma man ba. Mam. Man Mam. ba. Enggak bukan itu ya. Bukan man ba. Nun matinya seperti tidak ada dia. Oh. Nun matinya berubah suara dengan huruf Ba. mim. Mim. Man ba. Tuh. Iya. Maka di sini dikasih huruf mim. Maksud dan tujuannya bukan untuk berhenti dia. Walaupun memang kadang di Al-Quran itu ada tanda waqaf mim kecil. Waqaf lazim, wajib berhenti. Tapi ini bukan waqaf lazim. Ini adalah kode bahwa setiap nun mati bertemu ba terdengarlah bunyi huruf mim, gitu Pak. Wa amma man bakhila. Insyaallah jelas ya. Walaupun memang hukum tajwid ini mudah kita dapati Bapak Ibu ya, di Google banyak sekali. Cuma kalau nggak diringkas, nggak dipahami seperti ini, ribet. Cara memahaminya ribet. Ya. Itu yang Al-Baqarah 18 itu kok nggak ada itu jam apa? Tanda apa? Mim kecil. Iya, Yang mana Pak? itu ada tanda itu loh. Sukunnya. Atas itu apa ini? Ini. Yang atas lagi tuh. Nggak ada tanda sukunnya. Yang putih orang putih di atas itu. Oh itu pergantian. Ini? Iya. Kok nggak ada tanda itu? Nah, karena pembahasannya beda. Oh. Ya.
Iklab itu ada dua penyebab. Penyebab pertama nun mati. Penyebab kedua tanwin. Kita mau ke Komsen bisa dapat jalur dua arah, bisa lewat jalur utama, bisa lewat jembatan gantung. Ketemunya sama-sama di Komsen, gitu Pak ibaratnya. Nah, gitu ya. Begini juga iklab. Iklab ada dua jalur, ada dua penyebab dia. Ada nun mati dan ada tanwin. Ketemunya sama-sama ke huruf ba. Itu. Bacanya juga bersama, sama-sama ditahan. Mambakhila mumbukmun mim ba'di. Contohnya banyak sekali, tapi saya hanya berikan saran saja. Insyaallah. Nah, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Yang wal fajr. Nah, itu ucapannya apa namanya? Yang mana tuh? Yang wal fajr. Fajr. Itu istilahnya ucapan itu apa? Wal asr. Itu kembali lagi ke huruf ro sukun. Ro sukun itu tebal tipisnya. Nah, nanti ada banner itu di belakang jauh. Belum nyampe. Sebenarnya. Nah, kalau kita tuntaskan hari ini juga nanti ngeblank ya. Pelan-pelan. Ustaz, kalau misalnya ngejar target tuh suka ada bacaan cepat itu gimana tuh? Baik. Untuk tilawah Quran di bulan suci Ramadan ini kan kita sama-sama ngejar target Pak ya. Biar hatam ya. Jadi istilah hukum tajwid yang mempunyai kadar panjang 4 sampai 6 harokat, kemudian gunnah yang ada istilah 3 sampai 4 boleh diringkas. Ada namanya bacaan hadir, ada tadwir, ada beberapa macam bacaan, itu boleh dipakai semua ya. Ada tartil, ada 4 macam yang lebih ya. Pakai bacaan yang yang paling tercepat. Contohnya tadi di surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba. Ini sudah paling cepat. Kalau dicepatin lagi tajwidnya hilang. Innal muttaqina mafazan hadaiqa wa 'adaban wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Biasanya yang cepat itu orang yang sudah hafal. Nah, yang sudah hafal tapi merusak tajwid enggak boleh. Enggak boleh. Innal muttaqina mafazan hadaiqa wa 'adaban wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Boleh masuk ke satu ketukan ya, yang penting kadarnya sama ya, yang ditahan yang panjang masuk dalam satu ketukan. Kalau dalam mengejar target tilawah seperti itu. Karena ada 4 macam bacaan ya, yang sering saya pakai biasanya tadwir, ada apa tadi yang pernah saya sebut, ada 4 lah saya. Kalau yang sesungguhnya yang ada di dalam Al-Quran ayatnya warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Ya. Kan lagi tarawihnya Pak ya? Setiap malam tarawih. Yang menjadi tugas imam itu nggak perlu bacanya yang panjang-panjang, tapi beberapa ayat tartil lebih nikmat.
Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Allahu Akbar. Tapi kalau makmumnya minta request lamain Ustaz, tarik Pak sampai 1 halaman. Itu Pak ya. Allah Islam. Ada yang tidak lagi? Cukup Pak. Biasanya kalau saya mengimamin ngelihat jamaahnya dulu Pak. Ini jamaahnya anak-anak muda semua atau ya orang tua. Kalau orang tua takutnya saya nggak bisa pulang nanti dicegah. Kelamaan Ustaz tadi. Saya pernah di beberapa masjid baca tarawih itu hampir 10 baris. Satu baris itu kan 15, satu halaman itu 15 baris. Saya baca 10 baris. Ternyata kelamaan. Menurut saya jadi imam udah paling cepat itu, nggak kerasa ternyata yang mana yang pegel-pegel kaki. Baik, ya insya Allah kita sholat itu satu Pak, yaitu yang penting khusyuk, ya khusyuk dan nikmat. Nggak perlu terlalu cepat juga, nggak perlu kemudian terlalu lama juga. Kalau mau terlalu lama, sholat sendiri di rumah. Khusyuk ke susu. Nah, kalau mau lama sambil murojaah hafalan, silakan ambil barisan di rumah, sholat sendiri. Cuma kan momennya saya Ramadan setahun sekali. Ya, tahun depan belum tentu kita sampai. Maka ikuti di masjid biar Ramadannya semangat. Allah Bismillah. Cukup Pak ya? Bapak Ibu cukup ya, insyaallah. Kita ketemu lagi di pekan berikut insyaallah dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhir alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi